Tapi sinyal HP hilang, mobil satu-satunya rusak. Mereka terjebak di rumah itu, bukan di kamarnya, dengan keadaan tubuhnya yang gosong, tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Ngapeh Malam. Kalimantan ini nggak cuma soal hutan yang lebat dan tambang batu bara. Di balik sunyinya malam di pedalaman, ada cerita-cerita yang nggak semua orang berani ungkap. Ya, dan pada malam ini aku bakal ngajak kalian ke Kutai Barat. Kisah tentang kuyang yang pasti kalian udah nggak asing banget yang dengernya. Siapin posisi nyaman buat kalian, karena cerita kali ini mungkin bakal bikin kalian mikir dua kali kalau misalnya diajak ke sini. Ke sana maksudnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Check it out. Jadi, pada tahun 2019, sepasang suami istri, sebut saja namanya Ratna dan Jeffrey, mereka pindah ke desa kecil di pedalaman Kutai Barat. Jeffrey bekerja di sebuah proyek tambang batu bara, sedangkan Ratna lagi hamil besar saat itu, anak pertama mereka. Dan rumah yang mereka tempatin itu klasik, rumah panggung dari kayu ulin. Dan pada satu hal yang bikin Ratna gak tenang, sejak hari pertama adalah tatapan tetangga. Orang-orang di sana itu sebenarnya ramah-ramah, tapi ada salah satu ibu-ibu yang selalu menatap Ratna dengan tatapan yang aneh. Sebut saja namanya Bu Sumilah. Umurnya sekitar 60-an, badannya kurus, dan kalau jalan itu dia sambil nyeret kaki. Tapi yang paling bikin merinding, Bu Sumilah suka ngintip Ratna dari balik celah jendela rumahnya. Hari keempat di desa itu, Ratna mendengar suara-suara aneh di waktu tengah malam. Suaminya lagi lembur saat itu, rumah sepi dan otomatis dia tinggal sendirian. Dan saat itu Ratna lagi duduk tenang di ruang tamu sambil menonton TV, menunggu kepulangan sang suami. Dan tiba-tiba terdengarlah suara kain yang diseret. Lalu sesuatu yang berat turun dari atap dapur rumahnya. Ratna berdiri pelan-pelan jalan menuju ke dapur dan mengintip dari celah kayu rumahnya. Nggak ada siapa-siapa, tapi waktu dia membuka jendela, dia melihat jejak darah dari pinggir jendela turun ke tanah. Dia langsung menutup jendela dan menguncinya. Dengan nafasnya yang ngos-ngosan itu, jantung berdetak kencang sambil membaca doa keras-keras. Doa apapun itu dia baca, saking paniknya. Dan di saat itu juga suaminya pun datang. Dengan melihat keadaan Ratna yang seperti itu, suaminya hanya mengajak Ratna ke kasur dan mencoba untuk menenangkan Ratna. Tanpa bertanya, Ratna ini kenapa? Ada apa dengannya sampai dia seperti ini? Syoknya gitu kan. Ya mungkin karena dia gak mau bikin Ratna makin panik ya nantinya. Dan besok paginya Ratna cerita ke suaminya. Dan kalian tahu jawaban suaminya? Mungkin kamu lagi capek ya sayang, jadi kamu halusinasi. Kamu kan tidurnya tengah malam itu. Makanya nanti kalau aku lembur, jangan ditungguin, langsung dibawa tidur aja ya, katanya gitu sambil mengelus kepalanya Ratna. Tapi Ratna nggak ngelak sama sekali ya. Dia iya ini aja udah sama suaminya itu. Karena Ratna ini masih ngerasa nggak yakin sama yang terjadi tadi malam, ceritalah lagi Ratna ke tetangganya, Mak Sri namanya, perempuan tua yang tinggal 2 rumah dari rumahnya. Waktu Ratna bilang soal suara dan jejak darah itu, Mak Sri langsung diam. Ibu belum tutup cermin ya semalam. Ratna bingung dong. Memangnya kenapa Mak, kata Ratna. Mak Sri mulai membisikkan pelan ke Ratna. Kalau malam, apalagi sedang hamil,
Tutup ya cerminnya, Bu. Jangan biarin bayangan kelihatan. Kuyang bisa ngikutin dari bayangan. Gitu katanya. Kuyang apaan, Mak? Kata si Ratna. Dia kan gak tahu apa-apa, dia lo baru pindah ke sana kan. Udah, mulai malam ini cermin harus ditutup ya. Dan malam berikutnya, Ratna mengikuti apa yang dibilang dengan Mak Sri. Semua cermin ditutup kain, jendela dikunci, doa-doa dipasang. Tapi entah kenapa malam itu Ratna malah mimpi buruk. Dia mimpi ada kepala yang terbang, masuk dari celah dinding dengan mata merah menyala, lidah panjang, dan usus menggantung. Kepala itu terbang pelan-pelan ke arahnya dan berbisik, "Anakmu manis sekali." Ratna kebangun dengan napas yang ngos-ngosan pastinya. Tapi yang bikin dia panik, jendela kamarnya malah terbuka. Ya, apa ini nyata dalam pikirannya? Atau hanya sebuah mimpi? Dan beberapa hari kemudian, Jeffrey mulai curiga. Dia nemuin luka kecil di lehernya Ratna. Bukan luka lecet, tapi seperti bekas gigitan. Ratna makin stres. Dia bilang ke Jeffrey bahwa dia ini yakin kalau dia itu sebenarnya diganggu sama Kuyang. Tapi Jeffrey, sebagai orang yang rasional dan skeptis itu, masih tetap bilang, "Jangan mikir aneh-aneh ya. Nanti kamu stres, bahaya buat bayi," katanya. Agak kesel sama lakinya. Kalau nggak mau nih bini stres ya cari tahu gitu, kenapa? Bukannya dilarang untuk mikirin, gimana kita nggak mikirin kalau itu kejadian, coba. Iya nggak sih? Udah, lanjut. Sampai akhirnya pada suatu malam Jeffrey pulang lebih awal dan dia melihat sesuatu yang terbang dari arah langit-langit dapurnya. Sesuatu yang besar melayang dan kepala itu menatap balik ke arahnya. Jeffrey mencoba mengejar, tapi yang dia temuin cuman cairan darah di lantai. Besoknya Jeffrey langsung nemuin Mak Sri buat minta penjelasan. Dan ya, Mak Sri cerita bahwa dulu ada seorang perempuan yang belajar ilmu awet muda. Dia harus meminum darah ibu hamil untuk terus hidup. Perempuan itu sekarang sudah tua. Dia tinggal sendirian dan rumahnya pas di sebelah rumah kalian. Jeffrey langsung balik dong dan menginterogasi Bu Sumilah. Tapi Bu Sumilah cuman ketawa. Kamu pikir yang tua itu lemah? Kadang yang paling lama hidup justru paling lapar, katanya gitu. Dan beberapa hari setelah itu, Ratna mulai kontraksi. Tapi sinyal HP hilang, mobil satu-satunya rusak, mereka terjebak di rumah itu, dan malam pun turun. Ratna harus lahiran di dalam rumah kayu itu, dan di luar terdengar suara napas yang berat, suara kepala yang mengelilingi rumah. Mak Sri pun datang untuk membantu si Ratna. Dia membawa daun-daun dan garam. Dia membentuk lingkaran di sekeliling kasur Ratna. Dan Jeffrey berjaga di luar sambil membawa parang. Dan malam itu adalah malam paling panjang dalam hidup mereka. Jam 2 dini hari, kepala itu muncul dari jendela belakang. Mak Sri langsung melempar daun sirih ke jendela itu. Kepala itu pun menjerit keras dan kabur ke langit-langit. Jeffrey lari ke dapur dan melihat sesuatu yang melayang-layang di atas genteng. Dan itu adalah kepala Bu Sumilah dengan mata menyala dan organ yang menggantung. Dia melayang ke arah kamarnya Ratna. Jeffrey pun naik ke atas atap, berusaha menebas kepala itu. Makhluk itu ngelawan, menggigit tangannya Jeffrey, tapi tepat saat Ratna ngelahirin, Mak Sri pun membaca mantra keras-keras, mantra apalah itu ya. Dan kepala itu pun jatuh ke tanah, terbakar pelan-pelan. Besok paginya,
Bu Sumilah ditemukan di kamarnya dengan keadaan tubuhnya yang gosong, tanpa kepala. Dan beberapa hari setelah dikuburkan, warga pun bilang kuburannya nggak pernah benar-benar dingin. Kadang malam-malam tuh mereka sering dengar suara seretan-seretan kayak gitu dari arah kuburan. Dan Ratna alhamdulillah anaknya lahir dengan sehat. Tapi sejak hari itu dia selalu pasang cermin tertutup di setiap rumah yang mereka tempati. Karena mereka tahu kuyang bisa muncul kapan aja. Terutama kalau kalian lupa menutup jendela.